The payment, the total payout is a combination of two things, right? The flat monthly retainer and the bonuses. The amount that you're going to start off with that is... Ini wow sih. Kisaran gaji dari perusahaan luar negeri ini akan gue spill di series ini, jadi tonton aja terus. Sekarang status gue adalah fresh graduate pengangguran. Dan duit di rekening gue dari hasil freelance udah habis, sepi job nih gue. Maka dari itu gue pengen mencari stabilitas di bidang finansial. Karena gue ya pengen hidup. Jadi gue akan ngelamar kerja ke 100 perusahaan full time job. Gue lagi BU banget nih, jadi butuh kerjaan cepat. Mari kita lihat dari 100 perusahaan yang gue lamar, ada berapa yang akan menerima gue? Ya ada nggak yang menerima gue? Semoga ada sih ya. Tolong dong please. Gue butuh kerjaan banget nih. Pertama, mari kita buka LinkedIn. Gua tuh pengen nyarinya adalah pekerjaan remote. Gua pengen bisa fleksibel. Jadi gua tuh punya beberapa keahlian. Keahlian gue adalah video editing, tapi gue juga bisa menjadi penulis atau copywriter. Dua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memungkinkan gue untuk remote. Sebenarnya karir gue, tujuan kedepannya gue tuh pengennya jadi full time content creator. Jadi selain bekerja, gue juga pengen membagi waktu gue dengan bikin konten juga. Kalau WFO kan susah gitu, gue pengen bikin video nggak fleksibel. Gue nemu sebuah job yaitu sebagai senior video editor for YouTube Creative Agency, remote. Mari kita apply. I've been making content in YouTube for 7 years. Oh ya, gue lupa. Gue harus bikin resume CV yang sesuai dengan pekerjaan yang gue pengen apply dan cover letter. Oke, satu job sudah tersubmit, berarti tinggal 99 lagi. Nggak apa-apa ya, demi cuan. Gue tuh kan udah lama ya bikin akun LinkedIn, cuman gue tuh bener-bener nggak pernah mainin sama sekali, nggak pernah ngepost kalau gue magang di sini, kalau gue kerja di sini, kalau gue dapet project apa atau apapun itu. Keeksistensian gue di LinkedIn tuh basically nol. Jadi makanya gue nggak ngerti apa-apa. Mari kita coba-cobalah sebagai orang awam yang nggak ngerti LinkedIn ya. Apakah gue bisa dapet kerjaan? Pegel, istirahat dulu. Lapar banget lagi. Jadi sekarang Aca lagi ngelamar-ngelamar kerja. Ya bagus. Kemana aja ngamarnya? Ya apa aja lah. Lagi nyari yang editor-editor sih. Lagi nyari yang bisa remote dulu. Ya bagus ya. Harus semangat terus untuk supaya bisa mandiri sampai dengan titik darah penghabisan. Oke siap, doain aja. Udah selalu berdoa untuk Anda. Semoga dapat yang terbaik lah. Oke, udah kenyang. Sekarang waktunya ngelamar-lamar kerja lagi. Sampai 100, let's go! Anjir, goblok banget dah. Saking lamanya gua nggak buka LinkedIn dan nggak ngurusin akun LinkedIn gua. Gender pronouns gua malah they them coba. Saking nggak pernah gua ceknya. Oke, di hari pertama gua mencari pekerjaan ini, udah 10 job gua lamar. 9 diantaranya adalah job editing di perusahaan tidak terkenal. Tapi yang terpenting adalah 9-9-nya itu job remote semua. Dan satu job sisanya adalah job videographer, yang mana itu harus on-site WFO. Tapi perusahaannya adalah Shopee. Itulah makanya gua kayak, ya udah iseng aja lah nge-apply ke Shopee. By the way guys, karena gua ngelamarnya pekerjaan remote, jadi gua nggak ngelamar cuma yang di Indo doang, tapi gue ngelamar yang dari luar-luar juga. Mari kita lihat aja interview dari luar atau interview dari Indo yang akan dapat. Ya, berisik banget sih soang. Pagi-pagi gini gue tiba-tiba dapat notifikasi dari LinkedIn yang merekomendasikan gue untuk ngelamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Ya, ini gue kaget aja sih, soalnya biasanya nggak pernah dapet. Ya karena mungkin akun gue juga baru diaktifin kali ya. Oke, mari kita lihat. Berisik soang. Onsite semua tawarannya bro. Silau banget anjir. Berisik lagi. Niatnya mau cari angin di luar, tapi berisik ada dia. Mari kita scrolling. Timeline LinkedIn. Ada nih, bukan remote. Nah, kan dapat. Oh ya, gue lupa sesuatu guys. Gue tuh sering lihat orang-orang ngepost yang foto profilnya ada buletannya open to work gitu loh. Coba gue pengen kayak gitu juga. Oke, udah open to work. Jadi ada sebuah opening job masih dalam dunia editing juga, tapi sebagai animator. Masalahnya jujur gue tuh baru belajar animator, bahkan waktu beberapa bulan lalu gue dapet job. Jadi tanyain sama yang ngasih kerjaan, lu bisa nganimasin karakter 2D nggak? Bisa.
Padahal mah belum tahu caranya gimana. Akhirnya gue dapet kerjaan itu dan gue lihat tutorial YouTube dan mereka puas sih. Jadi basically gue waktu itu fake it till you make it. Apakah kali ini gue akan melakukan hal itu juga? Lamar nggak ya? Akhirnya gue ngelamar ke job ini, walaupun gue nggak tahu apakah gue bisa jadi animator. Wah, bodo amat lah. Soalnya kan gue pengen ngelamar di 100 pekerjaan. Jadi apapun kerjaannya yang gue pikir kayaknya gue bisa, kenapa enggak? Hari ini gue akan merubah strategi, yaitu gue akan melamar ke perusahaan-perusahaan besar. Perusahaannya apa? Ya, gue juga belum tahu, belum cari, ntar dicari Netflix. Ya, butuh 3 tahun pengalaman. Bro, gue fresh graduate. Well, bodo amat. Gue akan coba tetap melamar. Ya, paling nggak diterima sih, cuman bodo amat. Sumpah ini kalau misalnya gue bisa diterima di Netflix, wah itu one of my dream job sih. Jadi, ya gue bakal senang banget. Istirahat dulu dah. Istirahat dalam keadaan miskin. Semoga bangun-bangun udah kaya. Masih miskin gue. Karena masih nggak punya duit tapi pengen hiburan, jadi gue ikut workshop bikin lilin yang tentunya gratis. Fokus banget lu bang. Ini desainnya. Kamu udah bagus desainnya. Wih, ini tinggal masih siap-siap. Wah, ini udah kering belum? Oh, belum. Udah ada kering. Yang atasnya udah ada keringnya. Udah biar deh. Bleber dikit lah. Buat gua ini adalah early reward. Ya walaupun masih terlalu early sih, baru aja 2 hari ngelamar belum dapat apa-apa. Tapi nggak apa-apa, gue percaya gue pasti akan dapat pekerjaan yang layak dengan gaji gede. Ini namanya manifesting guys, pede aja dulu. Ini hasil punyaku. Nah, hebat ini aja desainnya. Iyalah. Bulit nih dipasangin. Wah, ini pasang sendiri jadi ini. Saking jagonya, ini gue diundang untuk jadi pembicara. Untuk bikin lilin ini. Nggak ada yang bohong guys, ini gue lagi ikut kuis berhadiah. Sabar. By the way, sekarang gue udah ngelamar ke 20 perusahaan. Dan tujuan gue untuk ngelamar ke perusahaan besar sudah tercapai. Ronde 2, bakso tusuk. Jadi yang kita buat di workshop ini tuh lilin aroma. Dan ini hasilnya. Lumayan rapi guys. Coba kita cium wanginya ada nggak ya? Terima kasih Hasilnya ini. Baunya strong banget anjir. Gue di shortlist di perusahaan desain pickle, perusahaan luar negeri. Gue ngelamar jadi remote video editor. Tandanya berarti lamaran gue udah masuk, mungkin udah dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut. Gue disuruh submit dokumen-dokumen dan tiba-tiba gue langsung dapat email disuruh tes bahasa Inggris lah intinya. Linda really wants to go to the botanical gardens tomorrow. There are many different plants and there are sculptures in the garden. Semoga aja dapat interview. Let's go. Oke, hari ini ditutup dengan gua ngelamar ke Gojek sebagai copywriter. Oke, gua baru aja dapat email dari 2 perusahaan. Dua-duanya menolak gua. Lanjut, lamar lagi. Let's go. Sampai hari ini nggak tahu kenapa gua lagi mager bet dah, ilah. Puyeng anjir. Apaan bobo aja. Lowongan untuk video editor udah mulai menipis nih, jadi kayaknya gue akan merambah ke pekerjaan lain yang masih relevan dengan kemampuan gue, yaitu social media specialist. Tapi masalahnya gue belum punya CV social media specialist, jadi mari kita buat CV-nya. Oke, sudah jadi. Guys, dapat chat lagi nih dari HR timnya Scarlett. Would like to process you further. Yes. Are you willing to follow full work from office? No, I'm not. Kan ini yang gue takutin nih. Mereka udah tertarik tapi ya harus WFO di Jakarta pula. Gimana nih gue jawabnya apa ya? Bukannya gue nggak mau gimana ya? Ya itu tadi kan gue udah bilang kan gue gak punya uang untuk bisa hidup di sana untuk sebulan pertamanya itu gue nggak punya. Buatan cewek gue dulu deh. Halo, aku bingung nih.
Aku pengen nanya nih ya, boleh nggak remote gitu? Pasti udah langsung gitu, red flag lah mungkin buat mereka mungkin ya. Tapi ini perusahaan besar kan, kata kamu juga kan. Coba kamu jelaskan apa aja achievementnya si Scarlett. Dia udah lama, dia sudah berhasil membawa EXO ke sini. EXO tuh gede banget loh. Iya. Gede banget. Grup band jadul. BA-BA-nya juga artis-artis orang yang gede gitu. Menurut kamu gimana? Coba aja dulu. Tapi maksudnya harus WFO itu loh. Di Jakarta lagi. Apakah kamu sudah siap WFO di Jakarta? Duitnya belum siap. Kalau ternyata gajinya bisa balance mah. Nah iya itu. Kehidupan Jakarta mah. Nah itu makanya dia kan nanyakan expected salary-nya berapa. Apa aku gedein aja sekalian ya? Ya udah kalau misalnya emang diterima dengan gaji segitu ya udah aku jalan gitu. Ya udah boleh. Mau ngambil 10-an kali, 10, 11, 12. Ya udah sikat aja. Coba aja tanya kalau misalkan WFH bisa nggak? Oke, kirim. Oke, saatnya ngecek email hari ini. Guys, ada panggilan interview. Mari kita buka emailnya. Interview invitation, videographer. Anjir, di perusahaan ini gue nggak ngelamar sebagai videographer. Gue ngelamar sebagai content creator. Kok bisa-bisanya? Apakah ini scam? Intinya mereka mengundang gue untuk interview minggu ini di kantor mereka di Tangerang. Ya, anjir. Untuk bolak-balik Tangerang Cirebon itu butuh uang. Sedangkan gue tidak punya uang. Ini gue ada ide sih sebenarnya. Hello, thank you for taking an interest in me. Can I do the interview remotely? Paling juga orang-orang kantornya kayak, siapa nih anak songong amat, udah dipanggil interview juga malah minta online. Udah sana pergi yang jauh. Gak tahu sih. Apakah gua akan tetap dapat interview itu? Kisaran gaji di intro belum akan gua spill karena kita belum sampai episode interview perusahaan asing. Tunggu aja di episode-episode selanjutnya. Jadi subscribe ya guys.